Selamat malam pemirsa, beberapa pekan terakhir ini kita dikejutkan oleh berita banyaknya warga Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Nah, kabarnya di sejumlah daerah juga ada beberapa baiat yang dilakukan dan kepolisian pun juga sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga ini terhubung dengan ISIS. Nah, untuk malam ini Gestur akan memperbincangkan masalah ISIS di Indonesia bersama saya Pramita Andin, dan tentu saja saya tidak sendiri malam ini, ada Bapak Khalil Nafis yang merupakan Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian dari MUI, dan juga ada Bapak Nasir Abbas yang merupakan pengamat terorisme. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Iya, saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak, sebetulnya apa betul memang ISIS ini sudah masuk ke Indonesia, dan kalau memang sudah masuk, sejak kapan? Nanti bisa Anda jelaskan kepada masyarakat tentunya ya. Tapi sebelumnya kita akan simak berita berikut ini pemirsa, terkait dengan video yang beredar di YouTube tentang seseorang yang menyatakan menyerukan agar bangsa Indonesia ini warga negara Indonesia bergabung dengan ISIS. Setelah dunia maya digemparkan dengan video Abu Muhammad Al-Indonesi alias Bahrum Syah yang merupakan mantan mahasiswa Universitas Islam Hidayatullah Tangerang, kini giliran Salim Mubarak At-Tamimi menghebohkan Indonesia lewat ajakan jihadnya di kanal YouTube. Video berdurasi 4 menit yang diunggah 27 Juni lalu memperlihatkan Salim tengah memegang senjata ditemani 3 orang rekannya, di mana salah satunya masih anak-anak. Video dibuka dengan sebuah tulisan Tahridul Hijrah wal Jihad, motivasi hijrah dan jihad dari sekelompok Ikhwan Indonesia yang bergabung dalam Daulah Islam di Irak wa Syam Salim. Kalangan intelijen menyebut Salim punya peran penting di ISIS. Ia diduga memiliki pasukan sendiri yang berasal dari pendukung ISIS asal Indonesia. Itu sebabnya Salim dikenal sebagai Panglima ISIS dari Indonesia. Bahkan Harian Surya Surabaya yang sempat mewawancarai kakak Salim menyebutkan bahwa Salim memang seringkali berjihad di Suriah. Hingga kini belum diketahui sampai sejauh mana keterlibatan Bahrum Syah dan Salim dalam organisasi ISIS. Pak Nasir, Anda mengenal orang yang ada di dalam video tersebut? Saya tidak kenal itu. Ya, saya tidak kenal. Tapi Anda mengetahui bahwa ISIS ini sudah masuk di Indonesia, ISIS itu kan terjemahan bahasa Inggris dari Daulah Islamiyah fi Irak wa Syam, begitu. Dan sementara ISIS terjemahan itu masih dipersoalkan lagi, ya, karena mereka mempersoalkan apa memang Syam itu Syria, begitu. Maka diterjemahkan Islamic State of Iraq and the Levant. Jadi ISIL, begitu. Ya. Nah, artinya bahwa nama sebenarnya itu adalah Daulah Islamiyah fi Irak wa Syam. Sekarang ada yang bilang begini, saya bukan ISIS, tapi saya Dais. Ya, saya kata dari Daulah Islamiyah. Saya pikir kenapa tidak DI aja ya? Ya begitu, Daulah Islamiyah. Ya apa bedanya antara Daulah Islamiyah sama Darul Islam? Tapi secara ideologi mereka ini semua sama. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau dikatakan apakah ISIS sudah masuk ke sini, sebenarnya tidak ada orang Arab yang datang sini yang kemudian mengajak, ya, yang adalah orang Indonesia yang kemudian berangkat ke sana, ya, kemudian merasa terpengaruh dan juga merasa bangga, ya, lalu ingin mengajak teman-temannya atau orang-orang Islam di Indonesia ini untuk ikut gabung bersama. Itulah mulai terjadi, mulai pelan-pelan, apa namanya, satu persatu orang ikut menjadi anggota ISIS. Sejak kapan masuknya itu, Pak? Itu sejak tahun lalu, sejak tahun 2013 ya. Ya, karena mereka melihat bahwa ini loh satu kelompok yang baru yang kemudian mempunyai suatu kekuatan, ya, punya pasukan yang besar dan mampu mengalahkan pasukan bersenjata Irak dan juga pasukan bersenjata Syria, begitu. Lalu Dan siapa saja orang-orang yang ada di satu balik wilayah itu, Pak? Ya. Siapa saja orang-orang yang ada di balik ISIS ini? Apakah memang masih orang-orang lama yang diduga terkait dengan jaringan teroris ya, salah Indonesia satunya ini? seperti Ustaz Afif Abdul Majid itu orang lama begitu, dan dia pernah menjadi guru saya yang kemarin ditangkap di Bekasi itu. Ya, dulunya dia NII, kemudian menjadi JI, lalu kemudian menjadi MMI, lalu kemudian ikut menjadi JAT, kemudian berhenti jadi JAT, ikut jadi ISIS begitu. Dan berikutnya nggak tahu menjadi apa lagi. Ya. Nah, nanti dulu saya lihat ini bahwa mereka merasa bangga ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang khalifah, yaitu Abu Bakar Baghdadi. Ya, dan mereka merasa bahwa inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Ya,
dan merasa bahwa benar kita harus berbaiat kepada seorang khalifah ini. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Oke, lalu bagaimana ajaran mereka ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan mungkin cukup mudahkah? Saya kira masyarakat Indonesia tidak bisa menerima. Yang menerima hanya segelintir orang, terutama orang-orang yang punya faham sama seperti kelompok Syria sana begitu, atau kelompok ISIS sana. Ya rata-rata mereka itu berfaham takfiri, berfaham pengkafiran. Ya, yang tega untuk mengkafirkan muslim yang lain, yang menganggap muslim yang lain tidak ikut memaham sama mereka adalah kafir, musuh mereka begitu. Salah satu dampak dari faham pengkafiran itu penembakan polisi. Penembakan polisi itu adalah akibat dari orang yang berfaham pengkafiran, yang menganggap bahwa polisi adalah kafir, biarpun itu mereka muslim, biarpun rajin solat ke masjid, tapi dianggap sebagai kafir karena dianggap musuhnya, biarpun muslim. Tapi kalau secara soal ideologi begitu ya Pak ya, apakah mereka-mereka yang tergabung dengan ISIS ini kemudian memiliki ideologi yang sama dengan kelompok teror yang lama yang ada di Indonesia? Ya, sebagian mereka ada, sebagian mereka ya ada hubungan sama yang lama, tapi sebagian juga ada yang baru-baru begitu. Kita tidak menolak kemungkinan ada remaja-remaja yang kemudian merasa bangkit semangatnya melihat apa yang terjadi di Syria, sementara mereka tidak pernah terlibat dalam kelompok-kelompok sebelumnya, tidak pernah pergi ke tempat-tempat konflik sebelumnya, tetapi melihat bahwa ini ada peluang untuk mereka ke Timur Tengah, peluang untuk berangkat ke medan pertempuran, medan jihad mereka sebutnya, peluang untuk mengangkat senjata, peluang untuk belajar senjata, maka pasti mereka akan ikut. Lalu tujuannya dari mereka ini apa? Keinginan mereka di Indonesia ini apa? Apakah juga masih mendirikan negara Islam juga secara sepenuhnya? Begini, awalnya mungkin mereka tidak akan bergerak untuk menegakkan negara di Indonesia, tetapi menggalang dukungan ke Syria dulu, menggalang dukungan baik dana, ya personal dan apa saja yang bisa, terutama dukungan-dukungan, maka perlu banyak sekali orang-orang yang untuk mendukung. Oleh sebab itu mereka menyebarkan, mengajak orang-orang untuk ikut bergabung dengan mereka. Tetapi suatu ketika nanti saya yakin, karena soalnya mereka itu bukan hanya rasa solidaritas, bukan hanya rasa simpati kepada kelompok ISIS ini, tetapi juga menjadi anggota. Kalau sudah menjadi anggota, berarti apa sahaja misi yang dibawa oleh Abu Bakar Baghdadi, berarti misi mereka juga. Apa saja yang diinginkan oleh Abu Bakar Baghdadi, itu juga harus ditaati oleh mereka. Apa saja cara gerakan oleh Abu Bakar Baghdadi dan kelompok ISIS, itu juga mereka harus jalankan. Nah sekarang bagaimana kalau misal cara-cara yang ada di Syria sana, lalu kemudian diterapkan di sini? Ini kan sebuah bahaya. Tidak kita inginkan Tidak kita inginkan. Pak Fadil, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya ini kalau untuk konteks Indonesia satu gerakan makar ya, yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Karena yang mereka perjuangkan adalah khilafah, tentu berbeda dengan NKRI. Yang kedua, pola yang dilakukan ini tidak sesuai dengan syariah. Jadi kalau dia ngeklaim bahwa ini dalam rangka mendirikan negara Islam, menurut saya ilusi. Karena sepengetahuan kami dalam pola mereka rekrut, pola mereka menyampaikan ajaran, itu tidak dengan rahmah, tidak dengan akhlak mulia, tetapi ada pemaksaan. Apalagi umpamanya dalam praktek-praktek yang sampai pada kita, itu ada praktek yang juga menyimpang, seperti halnya jihad nikah dan lain sebagainya. Nah tentunya kalau dalam konteks keislaman, jelas Majelis Ulama Indonesia, lalu ormas-ormas Islam di Indonesia menolak terhadap ISIS ini ya. Jadi ISIS itu S-nya itu Syria bisa Syam, tapi kita lebih mana Syam karena Syam itu meliputi Jordania, Palestina, sebagian Irak ya, dan juga Syria. Jadi lebih luas sebenarnya dalam pengertian dalam sebuah sejarah, bukan Syria tapi Syam, dan itu meliputi 4 negara. Tapi MUI belum mengeluarkan fatwa haram ini Pak untuk ISIS. Ya, sesuatu yang sudah maklumul minad dini bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui dari agama, yang sudah pasti ada di dalam Al-Quran hadis, tidak perlu difatwakan. Yang perlu adalah dijelaskan kepada masyarakat. Umpamanya dia ketika membunuh seseorang tanpa ada dosa, tanpa karena berbuat kerusakan, lalu apakah kita perlu fatwa? Tidak perlu. Membunuh orang tak bersalah, membunuh orang yang tidak karena ada pelanggaran syariah, itu pasti tidak dibenarkan. Mangqatala nafsan bighairi nafsin. Jadi orang yang membunuh tanpa karena pembunuhan, tanpa karena bikin kerusakan, maka dia sama dengan membunuh kemanusiaan. Nah, hal yang sudah qat'i dalam Al-Quran seperti ini, MUI tidak perlu ngeluarin fatwa. Cukup dijelaskan pada masyarakat, ini loh ayat Al-Quran, di sini loh ajaran Islam, dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, tapi MUI memahami kan Pak, ada fakta bahwa di Indonesia memang ada sejarah pembentukan keinginan untuk membentuk negara Islam kan Pak. Tapi nanti dibahas lebih banyak ya Pak setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Gestur. Detasemen Khusus 88 Polda Metro Jaya juga menangkap seorang pria berinisial A yang diduga terkait jaringan ISIS.
A ditangkap di sebuah ruko di Jalan Wibawa Mukti, Kampung Pedurenan RT 03 RW 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Bekasi pada Sabtu malam. Kapolsek Jati Asih Kompol Imelda Sitohang mengatakan, selain terkait ISIS, A juga diduga sebagai salah satu penyokong dana teroris di Aceh. Yang bersangkutan adalah teroris. Kita cari inisialnya A. Alasannya kenapa? Yang pertama, beliau kemungkinan beliau adalah salah satu yang mendanai ya aksi yang ada di Aceh. Ya, di Aceh. Kemudian yang kedua, dia juga mengikrarkan diri bahwa sebagai anggota ISIS. Hingga kini terduga teroris A masih diamankan di Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Maksanudin Kurniawan, TV1 mengabarkan. Bang Nasir, Anda kenal dengan Afif yang ditangkap di Bekasi itu? Ustaz Afif Abdul Majid ini saya kenal itu sejak tahun 85. Ya, Apa yang Anda ketahui tentang waktu itu beliau bersama orang-orang Indonesia yang lain, ya kita sebut saat itu hijrah, ya pindah dari Indonesia ke Malaysia. Sebenarnya menghindari rejim Soeharto saat itu yang mencari orang-orang setelah peristiwa Tanjung Priok dan juga terkait dengan menentang Pancasila lah begitu dan lain-lain. Oke, termasuk Ustaz Abdullah lakukan Sungkar, di Ustaz Abu Bakar Bashir juga saat itu lari ke sana. Nah, tapi kemudian kami silaturahmi, beliau sempat menjadi guru di tempat saya belajar, guru bahasa Arab. Dari sejak itu saya kenal. Ya, ternyata beliau dari kelompoknya NII yang kemudian termasuk mengirim saya ke Afghanistan tahun 87. Nah, sepengetahuan Anda, sekenalnya Anda dengan beliau ini, Ya. Bagaimana ideologi beliau yang melekat saat ini? Memang ideologi beliau dari dulu kan negara Islam. Ya, Dan dari masih tetap? awal negara Islam. Oke. Dari awal ya beliau adalah anggota NII. Kalau ingat dulu NII yang diproklamir oleh Kartosuwiryo tahun 49 yang kemudian ditumpaskan oleh NKRI pada tahun 62. Ya. Nah, jadi kelompok NII ini yang beliau berada dalamnya, yang saya juga ikut kemudian, ya ingin mengembalikan negara Islam di Indonesia. Tapi kemudian pada tahun 93, ya Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Bashir keluar dari NII membentuk satu kelompok baru namanya Jamaah Islamiyah. Ya, tapi kemudian pada tahun 2000, ya dibentuklah MMI dan Ustaz Afif juga ikut bersama Ustaz Abu Bakar Bashir menjadi anggota MMI. Kemudian tahun 2000 sekitar 2006 gitu kalau tidak silap saya atau 2007 lupa saya, dibentuknya JAT, setelah mereka tinggalkan MMI jadi JAT begitu. Nah, sehingga saya pada JAT itu mereka bayat juga itu. Dalam JAT berbayat untuk tetap taat setia bersama JAT. Loh kok sekarang jadi tidak taat sama JAT ya? Begitu. Menurut Anda memang ada keterkaitannya dengan ISIS atau tidak beliau ini? Ada. Ya, memang Sebagai apa? beliau pernah berangkat ke sana ya. Oke. Pernah berangkat ke sana, lalu kemudian karena rasa kesadarannya untuk membela umat Islam di sana dan merasa bahwa inilah kelompok yang dicari-carinya, maka Ustaz Afif itu keluar dari JAT. Nah, kalau di Ya. Indonesia sendiri, apa perannya? Sepengetahuan Anda? Perannya itu ya dia mengajak yang lain untuk ikut bersamanya. Ya. Banyak yang pengikutnya? Saya nggak tahu berapa banyak pengikutnya. Ya Oke. pastilah kemana saja beliau pergi akan menjelaskan apa sih yang terjadi di Syria, mengapa kita harus ikut kelompok ISIS dan lain-lain. Itu yang disampaikan oleh beliau. Oke, Gitu. ya Pak Khalil, di Indonesia ini kan ada lebih dari 200 juta umat Islam begitu ya, bukankah masih niscaya jika masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam? Mengingat kita memang memiliki sejarah itu, ada kelompok-kelompok yang menginginkan hal itu. Nah, MUI, apa yang akan dilakukan oleh MUI? Ya, bagi kami di MUI bahwa NKRI adalah harga mati dan itu sudah final. Tidak perlu ada tawar-menawar lagi karena founding father kita memilih NKRI itu bukan di ruang kosong ya. Bahwa tanpa perdebatan bukan. Jadi ada perdebatan di mana di antara kita ada tarik-menarik untuk memasukkan agama pada wilayah negara. Nah, dan ini membuat kita pecah kalau itu dilangsungkan. Kenapa? Karena kemerdekaan ini kita raih bersama-sama dari spirit agama masing-masing untuk meraih kemerdekaan. Ketika ada satu agama yang mendominasi dalam bernegara, maka pasti ada perpecahan. Oleh karena itu yang dipilih NKRI,
ini sebenarnya sangat islami kalau dilihat dari sisi keagamaannya. Kenapa? Karena nilai-nilai umum, nilai-nilai maslahat, itu yang diperjuangkan di dalam kehidupan kita. Jadi boleh saja membuat spirit agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu itu bisa saja membawa nilai-nilai agamanya menjadi sebagian dari peraturan negara ketika itu menjadi kemaslahatan umum. Begitu juga dari Islam, kita bisa melihat ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, juga ada undang-undang ekonomi syariah, ada perbankan syariah, dan sebagainya itu bisa. Ketika ini tidak mengancam terhadap eksistensi NKRI di dalam Islam. Oleh karena itu, kalau mungkin ada ilusi dianggapnya bahwa Pancasila itu adalah kafir, Indonesia bukan negara Islam, karena belum memahami betul tentang apa esensi dari negara Islam itu. Coba kita kembali kepada sebuah teks umpamanya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang menyebut tentang khilafah. Adanya adalah khalifah, sebuah misi orang yang harus berbuat baik. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam sejarah kita kenal dengan namanya Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW membuat negara di Madinah itu, dan itu sangat pluralis ya, bahwa mereka bermacam-macam di dalamnya, bukan pluralisme karena itu berupa dengan paham, tapi ini pluralitas. Jadi macam-macam kelompok, macam-macam paham bisa di dalamnya. Yang penting menyatu dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Sahibah Madinah. Sama dengan Indonesia konteks ini, kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, tapi menyatu dalam bingkai Pancasila. Oke, baik. Nah, lalu apa yang akan dilakukan MUI, Pak? Nah, tentunya pertama, MUI itu kan gabungan dari berbagai ormas. Di dalamnya lebih dari 60 ormas Islam yang tergabung di dalamnya, dan masing-masing tokoh di dalamnya pasti mempunyai pengikut. Dan kita mempunyai sekian ribu masjid, kita punya sekian ribu pesantren dan tempat-tempat majelis taklim. Tentunya kita akan menyapa mereka. Tentu tidak bisa kita sampai jadi pada dakwah gitu. Ya, kita dakwah. Baik. Tetapi biasanya kelompok-kelompok yang tadi, kalau saya dalam tanda kutip, kelompok-kelompok yang memang menentang terhadap NKRI, ini biasanya tidak biasa bergabung dengan kelompok yang kita lakukan pengajian. Oleh karena itu, disitulah MUI ada namanya dakwah khusus di MUI itu untuk masuk pada kalangan-kalangan yang tidak biasa dijangkau. Nah, disinilah kita akan menyadarkan tentang betapa pentingnya kita mencapai maslahat. Karena sebenarnya di Islam tidak pernah ada sebuah kesepakatan dalam mendirikan negara, bukan itu. Tetapi pendirian terhadap kebaikan dan akhlak bangsa itu yang sebenarnya yang diperjuangkan di dalam Islam. Oke, baik. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kami akan berbincang dengan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Presiden ISIS Regional Indonesia. Kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut ini. Keberadaan The Islamic State of Iraq and Al-Sham kian hari kian eksis. Penangkapan dan penggerbekan di sejumlah titik menegaskan bahwa ajakan ISIS memang memiliki daya magis. Adalah Cep Hernawan, simpatisan ISIS asal Cianjur, Jawa Barat, yang mengklaim diri sebagai pimpinan negara Islam Irak dan Suriah Regional Indonesia. Pria yang mengaku dekat dengan Bahrum Syah dan Abu Bakar Ba'asyir ini bahkan berani menjamin aksi bom bunuh diri tak akan terjadi lagi di Indonesia. Sebab sekitar 2.000 aktivis Islam garis keras telah ia bina untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai ladang jihad. Di Indonesia ini tidak ada dan tidak ada instruksi untuk melakukan jihad di Indonesia. Di Indonesia bukan medan jihad, bukan medan perang. Yang ada Irak, Afgan, Palestina itu. Ihwal terpilihnya Cep Hernawan sebagai pimpinan ISIS Indonesia adalah melalui Ba'asyir yang mengajukan 7 nama kandidat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, sang khalifah ISIS. Saya juga kurang paham mereka-mereka ya. Mereka-mereka kok ke... Mereka-mereka itu siapa Pak Haji? Ya, para pentolan-pentolan dari ISIS di luar negeri dan di Indonesia, terutama Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kan. Saya tidak mau kenapa penilaian mereka tertuju pada nama saya gitu. Pimpinan ormas garis keras yang mengaku sudah berbaiat kepada al-Baghdadi ini ditangkap bersama ke-6 rekannya Selasa lalu di kawasan Cilacap, Jawa Tengah dan masih menjalani proses pemeriksaan di Polres setempat. Khairun Syah TV1 mengabarkan. Ya, saat ini saya sudah terhubung bersama Pak Cep Hernawan yang sudah kembali dibebaskan oleh kepolisian. Selamat malam Pak Cep. Selamat malam. Iya Pak, apa betul Anda ini sudah ditunjuk sebagai pemimpin ISIS untuk regional Indonesia Pak? Ya, betul. Nah, sejak kapan ini Pak? Tanggal 16 Maret 2014. Siapa Pak yang menunjuk Anda? Ya,
apa namanya pergerakan Islam di Indonesia. Maksud Anda siapa saja itu, Pak? Maksudnya? Siapa saja itu sebetulnya yang bisa menembuskan Anda sebagai pemimpin ya, ISIS untuk regional Indonesia? Misalkan Ustaz Bahru, atau juga bukan Ustaz Abu Husna, kemudian juga mungkin dengan Ustaz Abu Bakar Basir, kemudian dengan yang di luar yang lain-lainnya begitu. Kalau untuk ISIS yang ada di Timur Tengah sendiri, Anda memiliki kontak langsung? Maksudnya? Anda langsung ditunjuk oleh para pemimpin ISIS yang ada di Timur Tengah kah? Ya, kalau yang di Timur Tengah tidak. Saya di Irak, kalau di Timur Tengah melalui Irak dulu. Pak, Anda sendiri juga sudah memiliki pengikut di Indonesia, di daerah Anda minimal? Oh, kalau pengikut belum ada. Belum ada? Kenapa belum ada, Pak? Apa memang Anda belum menyerukan? Simpatisan ada. Saya tidak menyerukan. Lalu? Saya tidak menyerukan untuk melakukan peperangan di Indonesia. Yang ada, saya siapapun dia warga negara Indonesia yang ingin mengimplementasikan dalam bentuk jihad, siapkan diri kita, wakafkan diri kita untuk berangkat ke luar negeri. Karena di luar negeri, di Irak dan di Palestina adalah merupakan satu medan perang, medan juang. Jadi Anda memfasilitasi begitu, Pak? Ya, kalau saya memfasilitasi bagi siapapun mereka yang akan melakukan jihad, perang untuk membantu saudara-saudara kita yang dibunuh, yang didolimi oleh para orang-orang non-muslim atau tentara-tentara Yahudi. Sudah banyak, Pak, yang Anda berangkatkan? Sudah hampir 56. 56, itu sejak kapan, Pak? Sejak bulan Mei, Juni. Mei. Tahun ini saja ya, Pak, ya? Tahun ini aja. Nah, Anda mengumpulkan dana operasionalnya bagaimana, Pak? Ya, dari para donatur-donatur, para agnia-agnia pengusaha-pengusaha Islam yang memiliki satu, ya mungkin kepedulian terhadap persoalan yang ada. Gitu. Nah, Pak, Anda kan sempat ditangkap oleh kepolisian ya, Pak, kemarin. Lalu Anda dibebaskan. Apa alasan kepolisian membebaskan Anda, Pak? Ya, membebaskan saya karena tidak mengena untuk menjerat pasal-pasal terhadap diri saya untuk dikaitkan sebagai pasal teroris. Nah, sebetulnya Anda ditangkap, tuduhannya apa, Pak? Tuduhannya ketika pada waktu saya silaturahmi atau sejarah atau besok ke Nusa Kambangan, menjenguk Ustaz Abu Bakar Basir dan menjenguk ke satu lagi ke Kuning Kembang Kuning. Nah, di situ Kembang Kuning ada juga teman-teman kita yang memang di penjara. Nah, ada Ikhwan, satu mobil dengan saya, dia turunnya di Kembang Kuning. Kalau saya langsung ke Pasir Putih, yaitu ke Ustaz Abu Bakar Basir. Nah, begitu saya pulang, ada yang dari Kembang Kuning, itu yaitu bernama Ustaz Maman, menitipkan barang kepada kawan saya, Apu, yang satu mobil dengan saya. Saya juga tanpa sepengetahuan saya juga tidak tahu, tiba-tiba ikuti mobil saya di belakang, dan ada barang yang dititipkan. Konon katanya barang itu untuk keluarga Ustaz Aman di Sumedang. Ya. Kemudian jadi barang itu bukan milik Anda ya, Pak, ya, tapi Anda itu sendiri. Bukan milik saya. Barang itu bukan bawaan saya dari Cianjur, tapi barang itu adalah barang yang dari luar yang disampaikan dan dikasihkan kepada Ustaz Aman di Kembang Kuning. Okay. Kemudian dititipkan untuk keluarganya. Tiba-tiba, ya. Iya, Pak, kalau untuk Bahrum Syah sendiri Anda mengenalnya nggak, Pak? Yang ada di video di YouTube. Mengenal sejak dia masih di SMA. Hubungannya kepada Anda apa dengan Anda hubungannya? Hubungan dengan saya ya mungkin sebagai adik lah, gitu kira-kira. Oke, mungkin Pak. Jadi bukan adik kandung, maksudnya sebagai adik dalam ya merasa sebagai adik lah gitu karena melihat dia itu istiqomah, amanah. Oke, baik. Iya. Pak, di sini ada beberapa narasumber. Ini mungkin Pak Nasir ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Cep Hernawan. Ya, Pak Nasir mana? Nasir Jubaidi ya, Pak Nasir mana? Silakan Pak Nasir. Ya, saya ingin bertanya keyakinannya untuk ikut ISIS itu dengan Abu Bakar Baghdadi sebagai khalifah itu apa dasarnya? Begitu. Ya. Apa maksudnya gimana, ulangi, ingin bertanya mengenai apa dasarnya? Apakah Pak Cep berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi? Tidak. Oh, tidak.
Tidak berbaiat, tapi Anda Apakah Pak Cep, maaf Pak Cep, mengakui bahwa Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah? Tidak. Oh, tidak ya. Baik. Ya, maksudnya kalau Baghdadi sebagai seorang khalifah, iya. Saya mengaku bahwa Baghdadi adalah seorang khalifah. Oh, hanya saya ingin bertanya, apa dasarnya Abu Bakar Baghdadi mengaku dirinya sebagai seorang khalifah? Oh, Al-Baghdadi itu yang saya ketahui dalam sejarah, dia adalah keturunan Quraisy. Dia seorang katakanlah seorang pejuang yang amanah, istiqomah, dan jiwanya tinggi, dan dia adalah keturunan dari Quraisy. Kalau Abu Bakar Baghdadi itu sebagai seorang khalifah, lalu apa hukum bagi orang yang tidak berbaiat kepada Baghdadi? Ya, nggak ada. Kalau misalkan hukum kepada yang tidak berbaiat kepada Baghdadi, yang contohnya sekarang bahwa sekarang ini ada isu sudah hampir tidak ada. Yang ada adalah daulah yang khilafah. Jadi seluruh negeri ini harus mengakui bahwa Al-Baghdadi adalah sebagai daulah khilafah. Ya, dan soalnya juga seperti di sini ada kelompok khilafah, ya seperti Abdul Qadir, seperti seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang khalifah. Ya bisa saja dia mengaku-ngaku, tetapi kan bukankah untuk menjadi seorang khalifah itu ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, sedangkan tidak ada ulama-ulama besar di Timur Tengah itu yang mengakui Abu Bakar Baghdadi ini sebagai seorang khalifah. Ya, itu mungkin ijtihad Anda. Kalau ijtihad Anda seperti itu, tapi ijtihad kami dan teman-teman kami bahwa Al-Baghdadi adalah merupakan sosok keturunan Quraisy yang memang keturunan kita melihat siapa Rasulullah SAW. Kalau keturunan Quraisy kita sudah tidak perlu samina wa atona. Ya kalau gitu nanti semua keturunan Quraisy kita bisa anggap sebagai khalifah. Ya tidak seperti juga itu. Seperti kita Abu Lahab juga kan dari Mekah. Abu Lahab juga kita dari Mekah. Kita lihat dari track recordnya. Jangan kita melihat dari keturunan Quraisy. Jangan kita lihat juga keturunan dari Mekah. Itu Abu Lahab juga keturunan dari Mekah. Tapi bagaimana track recordnya? Kita melihat track record seseorang. Ya, tapi menurut yang saya paham itu memang menjabat sebagai seorang khalifah itu memang harus diakui oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, paling tidak ya ulama-ulama besar di Timur Tengah itu berbicara dan mengakui bahwa Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah. Nyatanya tidak ada satupun ulama-ulama besar itu yang menyatakan, yang mengakui begitu. Sehingga saya memahami kalau misal dia seorang khalifah, berdosalah yang lain tidak berbaiat. Betul. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah maitatan jahiliyah. Bukankah hadis itu sebagai hadis pada seorang khalifah bai'atnya? Jadi kalau misalnya siapa yang tidak berbaiat kepada khalifah berarti jatuh mati jahiliyah. Dan itu yang terjadi di Syria. Bagi siapa yang tidak berbaiat kepada khalifah adalah musuhnya. Betul. Harus. Ya, Pak Cep, selain itu ada juga Pak Khalil di sini yang ingin bertanya kepada Anda. Pak Khalil, silakan. Pak Cep, bagaimana menurut Pak Cep tentang dasar negara Pancasila Indonesia? Apakah ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Ya, tentunya kalau misalnya kita berbicara masalah wahyu Allah, wa malam yahkum lima anzalallah, faulaika humul kafirun, fasipun, dolimun, munafikun. Lihat aja coba. Kita berbicara masalah itu, tapi kita karena masalah di negara Pancasila, ya ketuhanan yang Maha Esa, ya why not? Harus dibicarakan lagi gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah Quran dan hadis, di dalam Quran, wa malam yahkum lima anzalallah, jika Anda bertahkim kepada aturan-aturan saya katakan Tuhan Allah, wahyu Allah, maka Anda kafir, fasik, boleh. Begitu kan kata Quran. Ya, saya memahami man di situ itu mausul untuk lil akil. Ya. Adalah untuk orang yang berakil, bukan negaranya. Artinya kita di Indonesia tidak ada satupun umat atau umat beragama Indonesia yang dilarang untuk menjalankan agamanya. Apa di situ? Man di situ kan bukan negara, man di situ kan orang. Betul. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Iya, berarti kan di situ kan orang. Ya kita kan seseorang yang bertahkim dan membenarkan kepada ketentuan surah wahyu Allah. Kafir fasik kan man itu kan seorang itu. Gitu. Ya. Hukum-hukum kita mana yang bertentangan dengan Islam? Maksudnya hukum apa? Artinya hukum di Pancasila kan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, seharusnya sesuai dengan Islam. Kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang 45 pasal 29, kami sebagai umat Islam akan mendobrak, akan berupaya mengusulkan kembali, hidupkan kembali pasal 26, pasal 29 tentang
7 kata itu, wajib menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tanpa dibilang wajib sebagai orang muslim kan memang sudah harus menjalankan agamanya. Iya, betul. Jadi kenapa pasal 12 sekarang dihapus? Lah ya, Baik. artinya karena sudah terkandung di dalam agama, tidak disebut pun karena kita juga tidak dilarang, kecuali kebalikannya ketika dihapus itu juga artinya melarang. Itu baru bertentangan dengan Ya, Islam. betul. Ya. Baik, Ya, baik. makanya itu bagaimana kita sebagai orang muslim, adakah di Indonesia ini aturan-aturan yang melarang? Baik. Wahai bangsa Indonesia yang beragama Islam, kau tidak boleh menegakkan syariat Islam. Ada nggak aturan-aturan yang melarang bagi umat Islam menegakkan syariat Islam? Tetapi TAP MPR 25, ateis komunis tidak boleh eksis, dan ateis komunis tidak boleh menyebarkan agama komunis. Kok tidak dilarang? Kok dibiarkan? Baik, baik. Itu tadi sudah cukup Pak pertanyaannya? Cukup. Baik, Pak Nasir juga sudah? Cukup, ya. Baik, terima kasih Pak Acep Hernawan atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Pak Nasir, Pak Khalil, apa kesimpulan Anda? Mungkin Pak Nasir terlebih dahulu. Ya, ini memang menurut saya menjadi PR bagi para ulama-ulama di Indonesia ya. Begitu untuk menjelaskan kepada masyarakat umat Islam ya terutamanya supaya memahami apa sebenarnya terjadi di Syria sana dan memahami kewajipan-kewajipan baiat, memahami apa sih sosok sebagai seorang khalifah, persyaratan seorang khalifah. Sebab kalau tidak mengerti, maka nanti anak-anak muda kita, remaja-remaja muslim kita akan terpengaruh karena kurang pengetahuan soal itu. Sehingga kalau hanya mengatakan bahwa si Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang keturunan Quraisy, lalu dia memiliki pasukan, dia menguasai suatu wilayah, dia memiliki kekuatan militer, maka itu masih belum mencukupi sebagai seorang khalifah. Masih banyak lagi syarat-syarat lain untuk memenuhi sebagai seorang khalifah. Dan saya tidak bisa sebut, yang bisa menilai itu adalah para ulama-ulama. Sedangkan para ulama-ulama itu, yang terutama di Timur Tengah yang kita memahami, mereka lebih memahami tentang Islam, tidak ada satupun yang mengakui ya begitu Abu Bakar Baghdadi sebagai seorang khalifah. Jadi ini jangan sampai umat Islam tertipu soal itu. Tentunya. Ya Pak Khalil, nanti saya akan minta tanggapan Anda Pak, tapi kita boleh jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Selain itu pemirsa, saya juga akan mengundang narasumber saya yang lain, ada juru bicara dari HTI, ada Bapak Ismail Yusanto yang akan bergabung bersama kami untuk berbincang malam ini dalam program Gestur. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya pemirsa, Gestur masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Mungkin saja mungkin Anda memiliki kesimpulan setelah berbincang tadi dengan Bapak Acep Hernawan yang mengaku sebagai Presiden ISIS untuk regional Indonesia. Ya, kita ingin menyampaikan bahwa embrio perdebatan yang pernah terjadi pada saat kita membuat Konstitusi Indonesia itu terus berlangsung, tak pernah berhenti. Sepanjang perdebatan keilmuan, saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi ketika menjadi implementasi yang itu sudah kita sepakati tentang bentuk format negara kita, maka tentu adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena berkenaan dengan teror, berkenaan instabilitas, tentu adalah hak dari keamanan untuk menjaga stabilitas Indonesia. Tapi berkenaan dengan isme, pemahaman tentang pengertian, tentang bernegara, ini yang perlu tentunya tugas kita untuk bersama-sama meluruskan. Persoalannya sebenarnya kepada pemahaman beragama itu. Jadi ada yang memahami bahwa agama itu arahnya kepada harus bernegara. Ada yang memahami agama itu membangun adalah kesadaran. Karena dalam Islam juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu tuh berangkat dari sebuah kesadaran. Baik. Pak Ismail, mungkin tadi sudah menyimak perbincangan kita di sini dan juga bersama Pak Acep Hernawan tadi di segmen sebelumnya. Tanggapan Anda, Pak? Ya, yang pertama Hizbut Tahrir dengan tegas menolak keabsahan deklarasi khilafah yang dilakukan oleh ISIS dengan khalifahnya Abu Bakar al-Baghdadi tadi itu. Mengapa? Karena dia tidak memenuhi 4 kriteria sekaligus. Yang pertama adalah bahwa semestinya khilafah itu dia menguasai satu wilayah secara otonom. Yang kedua, di mana dalam wilayah otonom itu keamanannya sepenuhnya di tangan kaum muslimin. Nah, dalam faktanya wilayah yang disebut dikuasai oleh ISIS itu kan merupakan bagian dari Suriah dan sebagian lagi merupakan bagian dari Irak gitu. Dengan demikian maka keamanannya pun juga tidak sepenuhnya di tangan ISIS. Kemudian yang ketiga, bahwa semestinya khalifah itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Sampai ini hari tidak cukup jelas bagi kita sebenarnya seperti apa ini maksud dengan kekhilafan itu. Bagaimana konsep politik pemerintahannya, bagaimana sistem ekonominya akan dijalankan. Mereka menguasai sejumlah ladang minyak. Nah, dalam konteks apa penguasaan itu
itu juga tidak cukup jelas. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak kepada masyarakat apa tujuan khilafah yang diusung oleh HTI dan juga ISIS ini, apa bedanya begitu Pak? Ya, kemudian saya ingin lanjutkan yang keempat, bahwa semestinya juga khalifah itu memenuhi seluruh apa yang disebut surutul inikot, syarat pengangkatan yang 7 itu, yaitu muslim, balik, berakal, kemudian merdeka, mampu, adil, dan seterusnya, yang dibaiat secara dari istilahnya itu sesuai prinsip ridho wal ikhtiar gitu, di kerelaan dan pilihan. Yang ada ini kan pembayatan itu oleh hanya sekelompok milisi pengikut dari Abu Bakar al-Baghdadi itu gitu. Nah, karena itu maka jelas bahwa ini tidak absah secara syar'i, dan bukan hanya Hizbut Tahrir tapi juga kelompok mujahidin di Suriah, di Irak juga tidak mengakui keabsahan itu gitu. Kalau itu yang untuk pertama, beda dengan HTI sendiri Pak, tujuan khilafahnya? Saya ingin mengatakan bahwa dalam hal ini saya kira penting buat kita memberikan sikap secara proporsional, dalam arti bahwa boleh saja kita melakukan penolakan terhadap ISIS, tetapi kita harus hati-hati bahwa tidak boleh ada semacam generalisasi, apalagi sampai kriminalisasi dan monsterisasi terhadap ide syariah dan khilafah gitu. Karena kita melihat ada kecenderungan semacam itu. Seperti misalnya orang membawa bendera, itu kan bendera la ilaha illallah gitu. Di situ ada cap Rasulullah SAW, itu kan bendera tauhid gitu. Nah, yang ada sekarang ini seolah-olah itu adalah bendera ISIS, kemudian siapa yang membawa itu langsung dicap sebagai anggota ISIS, dan itu artinya teroris. Nah, ini saya kira sangat berbahaya gitu. Bukan hanya bendera ISIS, di Sukabumi itu ada orang yang membawa bendera la ilaha illallah yang sering dibawa oleh Hizbut Tahrir, Liwa dan Roya, itu juga ditangkap. Nah, ini kan artinya ada generalisasi, ada monsterisasi. Ini saya kira sangat berbahaya. Kita harus proporsional gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Gestur. Krim penyisir rambut tanpa bilas dari Lifebuoy. Gunakan setiap kali sehabis keramas. Menutrisi rambut 2 kali lebih banyak. Rambut lebih lembut. Baru, krim penyisir rambut tanpa bilas dari Lifebuoy. Hingga saat ini masih banyak barang-barang impor yang dibeli masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini akan menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri, mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, cintailah produk Indonesia. Awali dari kita untuk kesejahteraan bersama. Aku ikut tes kulit kepala yang menunjukkan kalau kulit kepalaku yang kering rentan berketombe. Lalu aku pakai Clear, menutrisi kulit kepala secara mendalam dan memberikan perlindungan lebih lama terhadap ketombe. Dan ketombe tak datang lagi. Clear, tak ada ketombe. Makan terburu-buru, keanginan, makan dan minum bergas, bikin kembung dan begah. Gas Zero, cepat atasi kembung dan begah. Gas Zero, gas di perut langsung zero. Dari Proma, ahlinya lambung. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Why can't we put energy to sleep at night? Di Hitachi, kami terinspirasi dengan pertanyaan menantang. Itu sebabnya dengan sistem pembangkit listrik dan teknologi informasi kami yang maju, kami ciptakan solusi terintegrasi yang membantu kota-kota di dunia menjawab tingginya kebutuhan energi hari ini dan esok hari. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. Enak baru? Ya. Refreshing buat ngapain aja? Tebak. Main gitar? Ya, betul. Sekarang giliran gue nih. Senam? Ya, betul. Karaoke? Sih. Chatting? Selfie? Main catur, lukis, makan, pacaran, browsing. Ya deh, tahu-tahu berkapan aja. Maison Freshin baru. Minuman rasa buah bervitamin dengan white tea extract. Emang cocok buat kapan aja.
Mencuci muka setiap hari, menghilangkan kelembapan kulitmu, membuatmu tampak kusam. Baru, Vaseline Man Healthy White Face Wash. Menjaga kelembapan kulit dan mencerahkannya. Tampak lebih cerah setiap cuci muka. Itulah kekuatan memperbarui dari Vaseline. Ini segmen terakhir kami dan saya akan meminta kesimpulan dari para narasumber saya yang ada di sini. Pak Nasir, menurut Anda bagaimana ini khilafah yang diusung oleh ISIS yang berada di Indonesia ini? Ya, saya tuh khawatir saja begini ketika mereka setuju dengan sebenarnya begini, sebenarnya kita memang dari sisi kemanusiaan kita tidak setuju dengan aksi kekerasan yang ada di Syria di sana. Baik dari pihak manapun yang melakukan kekerasan kita tidak setuju. Ya, tetapi yang saya khawatirkan ketika apa yang terjadi di sana lalu berpindah ke sini. Yang sebenarnya apa yang terjadi di sana itu adalah ISIS menghadapi pemerintah di sana, menghadapi pemerintah Suriah, menghadapi pemerintah Irak, itu adalah konflik vertikal. Tetapi kemudian sekarang saya dengar bahwa mereka meyakini bahwa ini adalah perperangan antara Sunni melawan Syiah. Ya, nah, itu sangat berbahaya jika misalnya itu diadopsi dan kemudian dibawa ke sini, orang-orang di sana kemudian berfaham bahwa kita melawan Syiah, lalu mereka pulang dan mereka kemudian lihat orang Syiah, apa akan jadi? Nah, ini kan bahaya. Anda melihat ada pergeseran ke arah sana? Ya, kita tidak ingin ya itu akan terjadi. Baik. Belum ada itu, kita sudah lihat terjadi di Sampang. Apa kita akan mau jadi itu lagi? Kan Baik, tidak mau. Tentunya. Pak Ismail? Ya, mengenai khilafah. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab fikih siasah, fikih mengenai politik, khilafah itu kan didefinisikan sebagai ri'asatun amah lil muslimin jami'ah. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, litatbigi ahkam syariah al-islami, untuk menerapkan hukum syariat Islam secara kafah, wa hamli dakwah al-islamiyah ilal alam, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, dari definisi ini kita melihat ada 3 substansi dari khilafah itu, yakni ukhuwah, kemudian syariah, dan dakwah. Dan ini semua adalah ajaran Islam yang sangat substansial, sangat fundamental. Jadi khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena itu penting sekali, tadi saya sampaikan bahwa sikap kita harus proporsional, termasuk juga proporsional memisahkan antara penolakan kita terhadap ISIS. Jangan sampai kemudian berkembang menjadi penolakan, bahkan monsterisasi, kriminalisasi terhadap ide Islam, ajaran Islam. Kita ini semua Muslim, ini negeri mayoritas Muslim gitu. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang Muslim menolak ide-ide Islam, menolak ukhuwah, menolak syariah, menolak dakwah gitu. Sudah sangat jelas, ya, Pak Ismail. kira itu. Kalau dari Pak Khalil? Sebenarnya saya ingin nyambung dari Pak Ismail. Di kita ini tidak ada yang menolak khalifah. Tapi ketika khilafah dimaknai merubah konstitusi, itu yang banyak reaksi. Maka saya lebih senang khilafah itu dimaknai sebagai khalifah, di mana masing-masing kita mengingatkan dan juga mendakwakan untuk melakukan dan untuk mengerjakan ajaran Islam itu. Dan pada tataran di Indonesia, saya juga ingin menyampaikan tentunya jangan sampai menjadi deislamisasi ya dalam konteks ISIS itu, sehingga apapun yang berbau Islam menjadi fobia kita. Kita harus waspadai itu sehingga lebih proporsional. Oleh karena itu kita berharap pemerintah, penegak hukum silakan tegakkan ketika itu berkenaan instabilitas. Ketika itu masih bisa dibina, diajak dialog masih bisa, insya Allah dari kami tokoh-tokoh agama siap untuk membinanya. Tetapi ketika tidak bisa dibina, menurut saya difasilitasi saja dan kita dibenarkan oleh undang-undang. Ya diberangkatkan saja, undang-undang membenarkan. Kalau diberangkatkan kemudian pulang ke sini dan menjadi ya dilepas warga negaranya, biar nggak balik lagi. Alumni kayak beliau mungkin masih tobat. Kalau yang nggak tobat kayak beliau kan menjadi bahaya. Tapi kan oleh karena saja, itu Pak, dengan perbatasan yang undang-undang kita memperbolehkan lagi ke sini. Ketika mendeklarasikan untuk mendukung negara tertentu dan tidak loyal terhadap Pancasila, maka bisa dilepas kewarganegaraannya. Nah di sini menurut saya negara harus tegas dalam hal ini. Ketika memang orang dibina tidak bisa, diajak dialog tidak bisa, dan dia memang menjadi ancaman terhadap NKRI, undang-undang diterapkan. Nah, jadi diberi kanal saja begitu menurut Anda? Lah iya, tapi dibina dulu. Jangan langsung diberangkat. Dibina dulu oleh kita, diajak dialog dulu. Ya. Tapi kalau khalifahnya diarti bagaimana dia juga dengan akhlak, dengan baik, mau mengembangkan, tidak merusak terhadap NKRI, saya pikir itu bagian dinamika pola pikir, dinamika keislaman. Baik. Yang saya lihat sekarang ini kan, bahwa mereka, ya, kenapa jadi seperti ini? Ya, kenapa kok orang mau ke sana itu kemudian dilarang ditangkap, padahal kan seperti Pak Cep Pak Cep tadi itu, Pak Haji Cep ditangkap pun dilepaskan karena tidak ada pidananya begitu. Menurut saya ini akibat dari mereka bersikap menantang ke aparat, ya begitu. Ya dulu juga waktu ke Afghanistan diam-diam nggak ada apa-apa. Ada yang berangkat ke Filipina juga diam-diam nggak ada apa-apa. Ya kenapa sekarang berangkat ke Syria kemudian menjadi masalah?
begitu. Itu akibat Apakah karena saya akan melihat mengajak mereka lagi kemudian mengajak, menyerukan, membuat orang menjadi anggota. Ya, siapa mau berangkat silakan aja berangkat. Yang penting tidak mengancam NKRI. Tidak menolak Pancasila. Baik, itu pandangan dari Anda ya, Pak. Baik. Jadi, tetapi ketika mereka kemudian itu mengajak, terus kemudian menyatakan sebagai anggota, ini kan berarti siap taat setia kepada kelompok di sana dan taat setia untuk melaksanakan apa yang diinginkan di sana. Baik. Maaf sekali Pak, waktunya sudah habis. Kita harus menyudahi perbincangan ini. Sayang sekali. Tapi menurut saya penting bahwa kita saat ini itu menghadapi apa yang disebut konspirasi global, kapitalisme ingin mengeksploitasi Indonesia. Bukan, maksud saya begini, kita itu menghadapi musuh global. Lihat saja bagaimana Amerika dengan sekutunya itu merusak Afghanistan, merusak Irak, ya. Kemudian juga bagaimana mereka mengeksploitasi negeri kita ini. Nah, ini itu adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh Islam gitu. Nah, saya kira gagasan yang tadi disebut itu menjadi alternatif bagi kita. Baik Pak, maaf durasi kita sudah habis, sayang sekali. Terima kasih Pak Ismail, Pak Nasir dan juga Pak Khalid sudah hadir di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Pramita Andi undur diri. Sampai jumpa.